Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Betapa bersyukurnya kita saat ini jika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih-Nya sampai saat ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita hari ini, mari kita tundukkan kepala kita dan datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh datang kepadamu untuk kami sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar memuji, memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk berfokus diri, baik pikiran kami, hati kami, hanya tertuju kepada Engkau saja. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh dengan kerendahan hati kami memuji Engkau, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, 1 tahun telah berlalu. Sekarang kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Memasuki kehidupan di tahun yang baru ini, seharusnya kita pun memiliki semangat yang baru, bukan? Mungkin pada tahun sebelumnya kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita. Kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita merasa kecewa dan lain sebagainya. Tetapi kiranya di tahun yang baru ini, pengalaman-pengalaman di masa lalu kemarin tidak membuat kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru di tahun yang baru ini membuat kita menjadi pribadi yang semakin percaya akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Percaya kepada Tuhan. Segenap hatimu dan jangan besar
Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh mendengar firman ini. Tolong kami untuk kami boleh memiliki hati yang mau diajar oleh Engkau. Hati yang mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami, kepala kami untuk kami menolak akan firman ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap anak-anak-Mu di saat ini. Tolong hamba-Mu juga Tuhan di dalam penyampaian firman ini, sehingga kiranya semuanya ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba-Mu inginkan untuk didengar oleh umat-Mu di manapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudari sekalian, tema pada saat ini adalah trust in God and do the right, atau percaya kepada Tuhan dan melakukan yang benar. Apa sih percaya itu? Saudara-saudari, percaya ini merupakan kata yang bisa kita bilang bahwa itu mudah-mudah sulit untuk dilakukan, bukan? Ada orang yang dengan mudahnya bisa percaya dengan orang lain. Tetapi ada juga orang yang susah percaya kepada orang lain. Bahkan ia susah percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti memiliki rasa percaya kepada seseorang, entah satu, entah dua, entah tiga, atau bahkan entah sekelompok orang untuk kita percayai. Entah itu dari teman, entah itu dari keluarga, entah itu dari kolega kita, ataupun dari manapun. Kita pasti memiliki minimal satu orang yang kita percaya dalam hidup kita ini. Nah, rasa percaya ini tidak sama porsinya. Ada seseorang dengan tipe bahwa ia bisa percaya sepenuhnya kepada orang lain, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, pada sanak saudaranya, kepada teman kerjanya, kepada rekan bisnisnya, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada orang-orang yang hanya bisa mempercayai orang lain, itu hanya sedikit porsinya. Jadi seringkali orang seperti ini tidak bisa meluapkan apa yang ada di dalam dirinya dengan sepenuhnya kepada orang lain. Tipe orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang hanya memberikan atau membuka dirinya sedikit untuk orang lain ketahui. Ada sebuah kisah dua orang sahabat yang bernama Vira dan Nike. Mereka saling memahami satu dengan yang lainnya. Mereka bersahabat sejak kecil. Dan karena mereka saling percaya, mereka tidak pernah menyembunyikan apapun di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami masalah, mereka akan saling cerita satu dengan yang lain. Mereka membuka diri tentang siapa mereka, bagaimana diri mereka. Nah, Vira ini adalah anak dari keluarga yang bisa dibilang pas-pasan. Sementara berbeda halnya dengan Nike. Nike ini adalah anak dari keluarga yang menengah ke atas, atau kita bisa bilang adalah keluarga kaya. Namun hal
itu tidak membatasi pergaulan mereka. Mereka berteman tanpa melihat status sosial mereka, tanpa melihat status ekonomi mereka. Mereka berteman dengan tulusnya, dengan apa adanya. Suatu saat ketika mereka mulai kuliah, semua orang yang melihat persahabatan mereka menjadi iri. Dan ada orang yang ingin menghancurkan persahabatan mereka. Karena persahabatan ini tidak terbatas oleh apapun. Mereka saling menerima satu dengan yang lain. Mereka saling dekat, saling percaya satu dengan yang lainnya. Saudara-saudari, di dalam pertemanan mereka, pergaulan mereka di kampus, ada seorang teman yang bernama Ayu yang tidak suka melihat persahabatan mereka. Persahabatan yang sangat kental ini membuat Ayu menjadi iri dan akhirnya tidak suka dengan mereka. Rasa iri yang dimiliki oleh Ayu ini membuatnya memiliki satu rencana yang tidak baik, yaitu menghancurkan persahabatan mereka. Ayu mulai menghasut Nike sehingga mulai timbul kebencian di hati Nike terhadap Vira. Ayu mengatakan kepada Nike bahwa Vira telah mencuri barang milik teman-temannya. Setelah mendengar hal itu, Nike pun minta kepada Ayu untuk membuktikan apa yang dikatakannya tersebut. Karena persahabatan mereka ini sudah lama dan Nike merasa bahwa tidak mungkin Vira melakukan itu. Kemudian saudara-saudari, tidak lama kemudian akhirnya Nike melihat bahwa di dalam isi tas sahabatnya itu terdapat banyak barang teman-temannya. Kemudian apa yang terjadi? Suatu hari ketika Nike berjalan, Nike tidak menyapa Vira. Nike berjalan dengan Ayu. Dan hal ini terasa aneh. Akhirnya Vira pun bertanya kepada Nike, apa yang terjadi? Kenapa engkau menjadi dingin? Dan akhirnya Nike pun bercerita. Saudara-saudari, tetapi kemudian Vira pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa Ayulah yang merencanakan semuanya itu. Bahwa Ayulah yang melakukannya. Dan akhirnya, karena persahabatan mereka, ini ada unsur rasa percaya. Dan Nike pun percaya kepada Vira. Dan Ayu pun mengakui apa yang terjadi. Akhirnya, persahabatan mereka pun kembali terjalin dengan erat. Mereka tetap hidup di dalam saling percaya satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai umat Kristen, kita pun diajak untuk memiliki rasa percaya itu, saudara-saudari. Percaya kepada siapa? Apakah hanya kepada manusia saja? Ataukah kepada siapa? Atau mungkin kepada suatu benda-benda yang kita anggap bahwa kita bisa mempercayainya, kita bisa bercerita banyak hal kepada benda-benda tersebut, atau mungkin maaf kata kepada binatang. Mungkin kita juga terkadang ada manusia yang suka ngobrol dengan binatang, walaupun binatang itu tidak bisa menjawabnya, tetapi inilah realitanya. Nah, saudara-saudari, tentu kita tidak hanya diajak untuk percaya kepada manusia saja, tetapi dalam hal ini terlebih kita diajak untuk percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Perasaan percaya inilah yang ada dalam iman Kristen kita. Apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1-2 dikatakan, iman adalah inti dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Sebab melaluinya para tua-tua memperoleh kesaksian yang baik. Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Saudara-saudari, disinilah kita diajarkan
untuk bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita saat ini tidak bisa melihat Tuhan secara utuh, secara fisik, tetapi di sini kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di sini dibutuhkan rasa percaya yang tanpa memerlukan embel-embel di belakangnya. Percaya seperti seorang anak kecil yang mempercayai orang tuanya dengan sepenuh hatinya, tanpa meragukan sama sekali. Disinilah kita diajak untuk melakukan hal itu. Kata iman sendiri mengandung unsur kepercayaan yang kuat. Jika pengharapan kita didasarkan pada sesuatu yang Allah katakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita, maka pengharapan itu kita tetap harus percayai. Maka pengharapan kita terhadap janji di masa depan itu hakikatnya berasal dari rasa kepercayaan dan keyakinan kita kepada Dia yang memberikan janji itu. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, saya mengambil contoh dari beberapa tokoh yang terkenal dengan rasa percayanya. Saya mengambil dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Abraham ini adalah tokoh Alkitab yang terkenal dengan imannya yang percaya kepada Allah. Ketika ia disuruh untuk pergi ke tempat di mana ia pun tidak tahu di mana ia harus pergi, kemana jalannya, tapi dia percaya. Bahkan dia juga mempercayai apa yang dikatakan Allah, bahwa ia akan memiliki keturunan di masa tuanya. Yang secara manusia kita pikir itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua memiliki keturunan? Kemudian yang kedua, saya mengambil contoh dari kehidupan Maria, ibu Yesus. Ia dikatakan bahwa mengandung bayi Yesus, yang mana ini secara manusia tidak mungkin juga terjadi. Karena manusia ini berpikir bahwa ketika seseorang memiliki anak, harusnya ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tetapi Maria, dia dikatakan bahwa tidak pernah sama sekali melakukan hubungan intim baik dengan Yusuf maupun dengan pria-pria yang lain. Tetapi Maria memiliki bayi Yesus. Baik Abraham maupun Maria percaya dengan sepenuh hati kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Apakah hal ini mudah? Tentu tidak. Apakah hal ini mereka bisa melakukannya dengan sesuatu hal yang mudah? Saya yakin pasti tetap mereka memiliki pergumulan, tetapi mereka tetap percaya dengan sepenuh hatinya. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudari, kita pasti pernah ya yang namanya kita melakukan suatu perjalanan, baik itu kita mau ke kota lain untuk berbisnis, untuk liburan, ataupun kita hanya sekedar untuk survei suatu tempat, tapi kita pasti pernah yang namanya bepergian. Kita pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Kita juga pernah melalui jalan yang kita tidak tahu sama sekali. Kita tahu betapa pentingnya sebuah peta. Kalau zaman sekarang kita bisa menggunakan Google Maps untuk mengarahkan kita kemana perjalanan kita harus mulai. Melalui jalan yang mana kita bisa. Kita percaya dengan apa yang digambarkan dalam peta tersebut. Atau bahkan kita juga bepergian mengajak seorang supir. Kita menaruh rasa percaya kita kepada supir itu yang akan membawa kita di dalam perjalanan untuk kita menuju ke suatu tempat. Dan kita bisa sampai dengan selamat.
Saudara-saudari, demikian pula dengan firman Tuhan yang akan membantu kita melewati musim kehidupan yang kita tidak tahu. Firman Tuhan yang mengungkapkan hikmat Tuhan, yang menuntun hidup kita sepanjang hidup kita ini. Nah, apa yang sudah kita baca ini di dalam kitab Amsal, ini merupakan kitab hikmat yang penuh dengan pengetahuan yang dapat membantu orang-orang untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Amsal 3 ini merupakan pengajaran hikmat dari guru hikmat kepada muridnya. Pengajaran hikmat merupakan pengajaran dan undang-undang Tuhan. Sehingga sikap berhikmat merupakan sikap kepada Tuhan, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara-saudari, terkhususnya di dalam ayat yang ke-5-6 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa ada kata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya di sini di dalam bahasa Inggris diartikan sebagai trust. Trust ini tidak hanya sekedar aku percaya. Berbeda dengan belief. Belief itu ya aku percaya. Tetapi trust ini lebih dalam. Di sini dikatakan bahwa trust ini berarti menggantungkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi yang kita percayai. Menggantungkan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak hanya sekedar percayalah kepada Tuhan, tetapi dengan segenap hatimu. Itu menandakan bahwa dengan seluruh apa yang kita miliki dalam hidup kita, hati menjadi pusat diri kita. Berarti itu menandakan adalah sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Di sini kitab Amsal mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena iman kita memang mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan kalau kita masih tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, tetapi kita seringkali masih mengambil kendali atas hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Tuhan, aku ingin melakukan semuanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan, kita masih berkompromi dengan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudari, di sini kita diingatkan untuk jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang artinya bahwa kita benar-benar tidak boleh untuk ikut campur tangan ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita benar-benar diajak untuk kita itu secara total menaruhnya kepada Tuhan. Kita sudah tidak boleh lagi untuk ikut campur. Kata mengandalkan diri sendiri atau apa yang kita rasa benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya memang terlihat bagus, tetapi kita nggak tahu pada akhirnya mungkin itu menjadi ujung yang buruk. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah jauh lebih mengerti apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, kita diajak bahwa kita dengan sepenuh hati kita mempercaya juga akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita juga diajak bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu mengakui Tuhan bahwa Ia menyertai hidup kita.
kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita mengakui Tuhan itu ada. Kita mengakui, kita percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Bahwa Tuhan itu sanggup memberikan hikmat kepada kita. Bahwa apa yang kita alami itu ada di dalam pertolongan Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan berbicara tentang jalan secara fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di sini ketika kita benar-benar mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka kehidupan kita pun akan semakin dibentuk. Kita akan semakin memiliki hikmat dari Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini tidak akan tersesat. Kita akan memiliki kehidupan dengan jalan yang benar sesuai dengan tracknya Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak akan berbelok ke kanan, berbelok ke kiri dengan pengertian kita. Kita tidak akan pernah tersesat. Untuk Tuhan ini jalan yang tepatkah atau tidak. Tetapi ketika kita benar-benar dengan pikiran kita, dengan hati kita, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku, Tuhan tolong aku, Tuhan aku percaya kepada Engkau, maka Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin segambar dengan Allah. Dan pada akhirnya orang-orang akan melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat hidup kita ini mencerminkan Dia. Tetapi jika dalam hidup kita tidak pernah membawa serta Tuhan di dalam hidup kita, maka percayalah, suatu saat kita akan tersesat. Kita tidak akan lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan lagi hidup sesuai dengan tracknya Tuhan. Bahkan kita bisa semakin terjerumus di dalam dosa. Hidup kita tidak mencerminkan Allah jika kita tidak membawa serta Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita juga diajak untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan disinilah kita diajak melakukan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap tingkah lakumu. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita. Sama seperti orang tua kita yang membawa kita berjalan-jalan, pasti tidak akan menyesatkan kita. Saudara-saudari, biarlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk kita juga harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar dengan hikmat Tuhan. Bersandar dengan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dengan pengetahuan diri kita sendiri. Bukan dengan ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari begitu saja. Tetapi, marilah kita belajar menggantungkan hidup kita, menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Trust in God and do the right. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh pikiranmu, dan lakukanlah yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar akan firman Tuhan, dan pada saat ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bagaimana harus percaya sepenuhnya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Bukan lagi kami percaya, tetapi kami masih memegang akan hal itu. Tapi bagaimana kami meletakkan rasa percaya kami ke dalam tangan-Mu, ke bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami menyerahkannya, dan kami hanya berkata, Tuhan, pegang tanganku. Aku ingin berjalan bersama dengan Engkau. Aku percaya kemana Tuhan pimpin,
dan membawa aku berjalan. Iman seperti inilah Tuhan yang kami rindukan dan kami inginkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk umat-Mu di manapun mereka berada yang saat ini sama-sama bersekutu melalui YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan tolong mereka jika ada keraguan di dalam hati mereka. Tuhan tolong untuk kiranya anak-anak-Mu boleh kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan yang tolong untuk mereka boleh tetap memiliki iman percaya ini dengan sepenuh hati mereka. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga yang akan jamah mereka. Tuhan yang akan tolong untuk kesembuhan mereka, pemulihan mereka, sehingga kiranya anak-anak-Mu boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, dan boleh menikmati akan pemulihan itu. Berdoa juga untuk segala apa yang kami lakukan Tuhan, kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu di dunia ini, ajar kami untuk kami boleh membawa umat untuk semakin percaya dan bertumbuh imannya di dalam Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah. Takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan di dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah.
dengan iman.